Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Sigiansyah dan NRP 2042221079. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi IoT saya yang mengambil tema pertanian dengan judul Smart Greenhouse. Dan berikut adalah table of content. Yang pertama adalah latar belakang, kedua ada sensor yang digunakan, ketiga ada adapter yang digunakan, keempat ada block diagram dan monitoring skematik, yang kelima ada kontrol sistem block diagram, yang keenam ada monitoring dan kontrol, kemudian yang ketujuh ada arsitektur, kedelapan ada infrastruktur, dan yang kesembilan ada electric wiring. Baik, untuk latar belakang sendiri, seperti yang kita ketahui, semakin bertambahnya tahun, itu jumlah populasi penduduk juga semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat. Yang mana pangan-pangan seperti sayuran, padi, umbi-umbian, dan lain sebagainya, itu sebagian besar dari pertanian atau sawah. Namun, seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya zaman ini juga, sawah jadi semakin sempit akibat perkembangan dari gedung-gedung atau perkotaan yang semakin meluas. Maka dari itu, untuk membantu bidang pertanian ini, maka diciptanya adanya greenhouse. Tetapi greenhouse sendiri sekarang masih dilaksanakan secara manual, sehingga terdapat kurang efisien waktu maupun tenaga. Nah, maka dari itu, seiring dengan perkembangan zaman juga, dengan adanya teknologi IoT, kita dapat menggabungkan atau mengkombinasikan dengan mengupgrade greenhouse berbasis teknologi IoT, sehingga seluruh proses yang ada di dalam greenhouse dalam menumbuhkan tanaman itu dapat secara otomatis dan efisien. Untuk sensor yang digunakan yaitu ada soil measure untuk monitor kelembapan tanah, DHT22 untuk temperatur dan kelembapan udara, kemudian ada MT135 untuk monitoring kadar CO2, kemudian ada sensor HCS R04 untuk monitoring level air pada storage tank. Serta yang terakhir yaitu ada sensor LDR sebagai untuk monitoring intensitas cahaya. Oke, next. Kemudian ada aktuator yang digunakan yaitu ada relay untuk mengatur on-off dari pompa, kemudian exhaust fan, dan humidifier. Di mana pompa sendiri untuk uh, mengalirkan air ke setiap tanaman yang membutuhkan air dengan set point kelembapan tanah yang telah diukur oleh soil moisture. Kemudian untuk exhaust fan itu akan menyala ketika humidity maupun humidity atau kelembapan udara maupun uh, kadar CO2 yang banyak, maka exhaust fan akan menyala. Kemudian untuk yang ketiga ada humidifier. Ini membantu untuk mengontrol kelembapan udara. Ketika DHT22 mendeteksi udara daerah greenhouse itu kering, maka dengan humidifier akan menjadikan udara kembali lembab sesuai dengan set point. Kemudian terakhir ada motor servo untuk membantu bukaan uh, air dari level tank. Kemudian berikut adalah blok diagram dan monitoring skematik. Ini yang pertama itu untuk sensor soil moisture, di mana soil moisture itu yang terhubung dengan SP32 akan dihubungkan ke LCD sebagai HMI, kemudian juga dihubungkan ke protokol komunikasi IoT. Di sini saya menggunakan protokol MQTT, kemudian untuk GUI IoT-nya saya menggunakan ThinkSport. Dan untuk blok diagramnya seperti dua ini, input dari kelembapan tanah yang disensor oleh soil moisture dikirim ke modul
sensor cell moisture yaitu ini, kemudian dikirim ke microcontroller yang saya gunakan yaitu ESP32S3. Kemudian dari ESP32S3 akan dikirim ke LCD dan GUI seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga outputnya itu pembacaan kelembapan tanah. Yang kedua ada DHT22, dan sama seperti soil moisture tadi, dengan input temperatur kelembapan udara itu nilai yang nilai atau eh, parameter yang telah disensing itu dikirim ke SP32 sehingga SP32 akan memprosesnya dan menampilkan dalam LCD dan GUI IoT melalui protokol komunikasi IoT sehingga outputnya yaitu pembacaan temperatur dan kelembapan udara. Untuk sensor MQ3135 juga sama dengan mensensing kadar karbon dioksida atau CO2 yang kemudian dikirimkan ke ESP32S3 hingga ESP32S3 akan mengirimkan ke LCD dan GUI atau Graphic User Interface IoT dan dan outputnya yaitu pembacaan kadar CO2. Terus kemudian ada sensor HCSR04. HCSR04 digunakan untuk sensing atau monitor level air pada water storage tank. Dan nilai dari level air tersebut akan dikirim ke SP32S3, kemudian dikirim ke LCD dan juga di IoT. Dan outputnya yaitu pembacaan level air. Untuk yang terakhir yaitu ada sensor LDR. Dengan inputnya itu mensensing intensitas cahaya pada greenhouse. Kemudian data tersebut akan dikirimkan ke SP32S3 dan kemudian data tersebut akan dikirimkan ke LCD dan GUI IoT melalui protokol komunikasi IoT. Dan outputnya itu pembacaan intensitas cahaya. Nah, kemudian ini untuk kontrol sistem blok diagram, di mana input dari sensor tadi atau eh, variabel yang terukur itu yang sudah dikirimkan ke SP32 sehingga SP32 sebagai microcontroller akan memberikan sinyal ke aktuator yang digunakan yaitu ada humidifier, water pump, relay, exhaust fan, dan motor servo untuk memanipulasi variabel sesuai dengan perintah SP32 berdasarkan hasil pembacaan sensor DHT22, HCSR04, Soil Moisture, MQ135, dan LDR. Nah, kemudian ini untuk arsitekturnya, di mana sensor yang tadi saya jelaskan, sensor yang digunakan ada DHT, HCSR04, Soil Moisture, MQ135, LDR, itu saling apa ya, akan mengirimkan nilai-nilai hasil sensing ke SP32, kemudian SP32 berfungsi untuk mengontrol aktuator sesuai dengan hasil pembacaan sensor, yaitu mengontrol humidifier, mengontrol water pump, mengontrol relay, mengontrol exhaust fan, mengontrol water servo. Kemudian dari S32S3 juga mengirimkan uh, hasil tersebut ke database melalui protokol komunikasi IoT yaitu MQTT. Kemudian akan diteruskan ke GUI atau Graphic User Interface IoT yang saya gunakan yaitu TeamSport. Kemudian ini infrastrukturnya hampir sama seperti arsitektur. Jadi pada plant greenhouse ini kita pasang berbagai sensor, ada intensitas cahaya, kelembapan tanah, temperatur dan kelembapan udara dari 22, dan juga ada kadar CO2 MT135, serta untuk monitoring level air ada HCSR04, yang mana semua sensor ini akan mengirimkan datanya ke SP32S3. Kemudian dari SP32S3 akan mengontrol relay, yang mana relay akan mengontrol on-off dari aktuator yang digunakan, yaitu ada exhaust fan, humidifier,
dan PAM. Kemudian kemudian mikrokontroler SP32S3 ini juga akan mengirimkan data komunikasi melalui MQTT yang merupakan protokol komunikasi IoT ke GUI IoT yang digunakan yaitu ThinkSpot. Kemudian ini ada electrical wiring, di mana electrical wiring itu bisa digunakan untuk mempermudah kita untuk mensimulasi atau merancang alat-alat elektronik yang akan kita gunakan, sehingga akan menghemat waktu. Nah, kemudian ini ada fuzzy. Baik, sebentar saya akan ganti share screen. Nah, pada sistem ini juga untuk metode kontrol yang digunakan yaitu fuzzy menggunakan fuzzy Mamdani, di mana untuk inputnya yaitu dari pembacaan sensor Dassault Moisure DT22, MQ135, HCSR04, LDR, kemudian untuk outputnya ada pump, fan, humidity relay, dan motor servo. Kemudian dari setiap input dan output yang ada dalam membuat fuzzy, kita harus eh, membuat suatu membership atau kondisi tiap-tiap input maupun outputnya. Nah, ini untuk membership dari uh, soil moisture, yaitu ada 5 kondisi, yaitu sangat kering, kering, sedang, lembab, dan sangat lembab. Begitupun juga untuk DAT22, yaitu ada 5 kondisi juga, yaitu sangat lembab, lembab, sedang, kering, dan sangat kering. Ini yang saya gunakan itu kondisi kelembapan udara. Kemudian ada MG135 yaitu kadar karbon dioksida ada sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Kemudian untuk ACSR04 ada sangat karena mengukur level, maka 5 kondisi yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian untuk LDR ada gelap, sangat gelap, gelap, sedang, terang, dan sangat tinggi. Begitupun juga untuk output yang digunakan ada PAM yaitu karena hanya 2 kondisi karena dikontrol dengan bantuan relay maka hanya ada on sama dan off juga. Begitu juga untuk fan, humidifier, relay, dan untuk motor servo ini 5 kondisi berdasarkan derajat dari uh, bukaan pada saluran yang akan menyalurkan air, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kemudian untuk membantu kita dalam membuat rule base, saya membuat tabel rule base dan inference fuzzy. Bentar, akan saya share. Nah, untuk tabelnya ini sendiri seperti ini, di mana ada 5 aktuator. Aktuator 1 yaitu relay, pompa, kemudian aktuator 3 fan, aktuator 4 humidifier, dan aktuator 5 servo. Di mana ini juga ada kondisi masing-masing aktuator on off. Kemudian untuk servo berdasarkan nilai derajat. Dari ini untuk eh, tabelnya, jadi misal dari sensor soil moisture itu mendeteksi sangat kering, kemudian sensor DT22 ini juga mendeteksi sangat dingin temperaturnya dan juga apa kelembapan udaranya sangat lembab. Kemudian sensor MQ135 mensing kadar CO2-nya banyak sehingga
kualitas udaranya itu sangat buruk. Kemudian untuk sensor LDR yang sangat gelap dan sensor CSR sangat rendah, maka aktuator satu itu on, yang aktuator dua pompa on karena soil moisture kelembapan tanah dalam keadaan kering. Kemudian yang ketiga, aktuator tiga itu ada fan karena dari MQ135 yang sangat buruk, maka fan pasti menyala. Kemudian untuk humidifier ini off dikarenakan temperaturnya masih sangat dingin, kemudian juga udaranya sangat lembab sehingga belum diperlukan humidifier untuk menyala. Kemudian ini bukaan servonya 90 derajat karena sensor HCSR penyensing pada level storage itu sangat rendah sehingga diperlukan suplai air yang sangat besar sehingga bukaannya harus maksimal. Nah, begitu juga untuk yang ini, misal daerah ini sedang dengan sensor MQ135 sedang, maka saya set fan itu harus off. Sehingga fan yang digunakan berdasarkan pembedaan MQ135, berdasarkan kondisi MQ135 itu sangat buruk dan buruk itu harus on. Ketika MQ135 menyensing kadar karbon dioksida itu sudah sedang, baik ataupun sangat baik, maka fan masih belum diperlukan sehingga akan dimatikan terlebih dahulu untuk menghemat energi. Nah, untuk level air berdasarkan CSR, misal dengan level air yang semakin ke atas, rendah, maka derajat bukaannya juga semakin menyempit, 60 derajat, kemudian ketika sedang 45 derajat, ketika tinggi 30 derajat, dan ketika sudah full maka harus menutup sehingga tidak ada suplai air ke water storage tank. Kemudian untuk ketika ketika sensor DHT-nya ini mensensing udara panas atau kering, kelembapan udara, maka kita membutuhkan humidifier sehingga pada pada kondisi ini yaitu aktuator 4 on pada kondisi panas dan kering dan sangat kering, maka akan on. Kemudian untuk aktuator yang kedua yaitu pump, kita berdasarkan pembacaan soil moisture, di mana ketika pembacaan soil moisture-nya untuk kelembapan tanah itu sudah lembab, maka eh, aktuator 2 akan kembali off atau mati, sehingga pompa itu tidak akan menyala sampai dia dalam kondisi kering kembali. Begitu juga untuk aktuator yang lain berdasarkan pembacaan sensornya ke daerah titik terendah lagi atau sangat kurang. Kemudian ya ini untuk kondisi yang saya gunakan untuk sel moisture tadi saya jelaskan di fazi, yaitu sangat kering, kering sedang, lembab, sangat lembab. Kemudian TD2 sangat dingin dan sangat lembab, dingin dan lembab. Kemudian kondisi 3 sedang, panas dan kering, sangat panas dan sangat kering. Kemudian sensor MQ35 sangat buruk, buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Untuk sensor LDR sangat gelap, gelap, sedang, terang, dan sangat terang. Untuk HCSR04 sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Baik, kita kembali ke fase MATLAB tadi. Oke, dalam penggunaan fase ini saya menggunakan MATLAB untuk kemudian kita bisa setelah kita membuat membership, kita membuat suatu rule atau aturan.
Nah, berikut merupakan aturan rule base yang saya masukkan ke MATLAB sesuai dengan kondisi dari tabel yang telah saya buat untuk kondisi tiap aktuator dan kondisi tiap sensor itu sesuai. Karena saya menggunakan metode Mamdani dan juga saya menggunakan dalam rubus ini saya menggunakan metode centroid di mana akan mengambil nilai tengah. Nah, misal sel moisture ini sangat kering, kemudian TT22 ini juga sangat dingin, sangat lembab dengan MQ135-nya kualitas udaranya sangat buruk dan juga ACSR-nya sangat sangat rendah levelnya. Kemudian untuk LDR, misal LDR-nya itu sangat kita ambil sedang saja. Nah, maka dari pump ini akan menyala, fan akan pump akan menyala. Kemudian untuk fan, fan humidifier ini eh, mati. Sebentar. Oh ya, saya salah. Nah, nah, nah. Ketika sel moisture eh, dalam kondisi sangat kering, dia sangat eh, lembab, kemudian untuk MC35 ini sangat tinggi kadar kadar CO2-nya, kemudian dengan HCSR yang sangat rendah, dengan kondisi cahaya atau sensor LDR ini sedang, maka pompa akan menyala, terus fan akan menyala, humidifier-nya mati karena kelembapan udaranya masih sangat dingin, sangat lembab. Kemudian untuk relaynya on dan juga motor servonya membuka minyak 75 derajat. Ketika dia dua-duanya apa temperatur kelembapan udaranya kering, maka humidifier akan menyala. Bentar, ini humidifier akan menyala sesuai dengan pembacaan sensor dan kondisi sesuai dengan kondisi pembacaan sensor dan mempengaruhi dari pembacaan sensor itu juga kondisinya juga mempengaruhi kondisi aktuator yang kita gunakan. Dengan adanya uh, fuzzy ini, menggunakan fuzzy ini, kita bisa mempermudah uh, penggunaan fuzzy pada pemrograman karena kita sudah melakukan simulasinya melalui MATLAB. Kemudian saya akan nah, mungkin itu tadi merupakan uh, penjelasan singkat dari saya mengenai tema yang saya gunakan, tujuan saya gunakan tentang sensor maupun aktuator yang saya gunakan, kemudian arsitektur, infrastruktur, diagram blok monitoring maupun diagram blok kontrol, serta wiring dan uh, cara saya membuat fuzzy dalam program yang akan saya gunakan pada alat ini. Untuk simulasi alatnya dalam video berikut.